Lah jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan gak mikir. Mungkin jenengan gak mau mikir, atau mungkin karena gak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Bukan karena gak mau mikir, tapi gak bisa mikir. Soalnya sampean ki ganteng ayu tapi gak gelem mikir. Sekarang gak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasanya aku ki heran, aku ki biasa aku goblok wong sak lapangan ini biasa. On wis cangkemku ket biyen ngono kuwi. Aman kok. Aman. Wis tak goblokno ora cuma wong siji, wong sak lapangan lho biasa tak goblok-goblokno. Aman. Aman. Yo pancene hapes ngono ae. Kowe menang kita antem iki, Mas. Nek lambeku ket biyen yo wis ngene iki. Tapi kan iki lambe ngrejekeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sampean kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Tolong perhatikan ya, ini butuh mikir, mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh. Tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digatekkan. Temennya Rasulullah cuma sedikit. Yang nemeni Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi ku mek titik, koncoe Kanjeng Nabi mek titik, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo? Nah, terus Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti, ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1400
tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun lah. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo? Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Lah Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis, sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tabligh akbar yang hadir jamaahnya ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah rame kok. Pengajian ini bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei, apa jenenge? Tai Chong. Wis mbuh lah. Wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15% loh. Kalau dilihat dari ini kayaknya belum. Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin rame kok. Apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai yang tak kandani, di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat rame nih ndak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Ngapunten, apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh, beludak jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania, tepuk tangan pula untuk Seher Mania. Halo, masa Anzamania gak ditepuk tangan? Nih tepuk tangan untuk tambah banter dewe. Loh, karena Anzamania itu juga Zahir Mania, juga Seher Mania, betul? Terus mono. Loh, kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, kaya semut itu loh jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumangsaku ngelamun garis miring ngipi. Gak mungkin. Wes Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat gebiarnya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPQ Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia orang yang pergi umroh
Setiap bulan itu ratusan ribu jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Nah kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin rame bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba, yang paling rame itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Pokoknya lewes konten tentang Islam rame nih rakaruan. Sampai orang-orang yang nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampeyan yang ngono? Sampeyan yang ngono? Tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya, kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya, dijelasno sih, jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau ngelihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung komen kata-kata. Gak di rumah no aku. Dicermati dulu, diteliti dulu. Mending gak usah ikut-ikutan komen lah. Timbangannya nambah-nambahi fitnah, nambah-nambahi dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek lewat, skip, selesai. Oke? Ngeruwet-ngeruweti pikiran. Wes, ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh. Apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim, muslimah, padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah sama getuk naudzubillah min dzalik. Di Pekalongan ada megono innalillahi wa inna ilaihi rajiun nanti. Halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh. Dia akan terasing, terpencil, dan gak punya temen. Contoh ya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan zikir karo muter tasbih, sulastri, sumiyati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing.
gak duwe bolo, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih diputer sambil zikir, kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang duwe bolo, di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an, kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran kemudian deres dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai Islam. Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia nggak punya temen nanti. Kaya era mudeng kok dijak ngomong ini gitu. Sholawatan yang nyata-nyata memuji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Lo muji Kanjeng Nabi lo dianggap bid'ah, tapi lek muji selebriti, muji artis dianggap sunnah muakkadah. Ngapunten Mbak kira-kira sampean lebih sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Oi, sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Iya. Orang yang beribun. Oh ya, berarti masih 10 menit. Oke, sebentar. Oke, nggak dari tadi ngomongnya, ini ngatur waktu ini loh yang susah. Oke, sebentar bro, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan, sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah sepertinya aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani pertentangan. Kalau nggak pertentangan katanya nggak berani jihad, kalau nggak berani menghujat, kalau nggak berani mengelok-ngelokkan. Apa mengelok-ngelokkan? Mengenyek. Kalau nggak berani mengenyek, mengece, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya nggak jihad. Yang dianggap bernuansa Islam itu yang berani pertentangan, yang berani pengkerengan,
itu yang katanya jihad, padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani penetenan nggak bisa masuk surga. Kalau ini yang terakhir, padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah potongannya sampean orang ngiro neliti Al-Quran, orang ngiro. Coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII? Yang disediakan surga itu loh, apakah orang PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, apa nih? Bos apa saja semua itu, apa itu? Mungkin mereka yang tergabung dalam organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah bukan NU, Muhammadiyah, LDII, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Paham? Oke, maaf, apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke, nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga, itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya ya enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialem, yang jeru-jeru, apalagi terus gak iso blas. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang jeru-jeru, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek dientengno meneh, soalnya ini wis paling enteng. Tolong perhatikan, iki wis paling enteng. Gak iso dijaluk keentengane maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Loh kok ada semua? Itu ada al-ma'murat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi al yang bertaubil umum.
Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampean kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya bener-bener bisa ngaji apa ndak. Sorry, jangan asal pakai sorban dasi diubel-ubel gombal mbok anggap syekh. Iku syekh lor apa syekh kidul apa syekh etan apa syekh kulon. Loh, umumnya ulama itu pakai sorban, tapi tidak semua yang sorban, yang bersorban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah apa enggak, mondoknya di mana, kiainya siapa, dia bener-bener punya sanad ilmu, dia bener-bener bisa ngaji apa enggak. Ojo kok angker sorbanan terus ndase diubel-ubel gombal mbok anggap sekali lagi syekh. Itu sehetan apa syekh kulon. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampeyan tiap pagi pertentangan no WC itu ngetokno emas. Halo? Oh ya, iku umumnya rasane asin, tapi orang kabeh sing asin iku oh ya, contohnya umbel. Itu kan asin tapi bukan oh ya. Oke. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kenceng. Habis ini kita sholawatan lagi. Halo. Sampean-sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Matur suwun, jujur. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean-sampean ini sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Kalau begitu sampean-sampean ini pantas masuk surga apa enggak? Yang disediakan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang layak menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekali lagi yang kenceng. Sampean-sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang bertakwa apa belum? Berarti sampean-sampean ini bisa masuk surga apa enggak? Layak masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Ya wes dipantes-pantes no. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu, astagfirullah. Sholat fardu sudah, yang perintah dulu. Sholat fardu, puasa Ramadan, zakat fitrah, baca Quran, zikir, sholawatan, rutin sholat tahajud. Berarti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kemis, berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang ganti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Membunuh orang. Enggak kok belum. Berarti punya rencana nangkep koncomu. Membunuh orang, mendem mabuk, berzina, judi, ngerasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal. Oke? Halo? Maka maaf, orang-orang kayak sampean-sampean ini besok di akhirat ruwet. Jelas ruwet. Duh, ruwet
mau dimasukkan surga gak memenuhi kriteria takwa karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyemplungi. Ruwet. Aku ngerti kok, aku ngerti maunya sampean mesti sampean nanti kalau di sidang ngomongnya ke malaikat, malaikat aku minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, tidak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum standar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Loh, tapi aku kan sholat, aku kan Islam, Ramadan aku yang poso, zakat fitrah aku yang bayar, ono pengajian Anwar Zahid karo sholawatan Azhari Habibidin aku teko, awakmu sing nyatet, ra melek apa piye matamu. Malaikat itu di mata-matano. Ruwet sampean. Halo? Nah, terus akhirnya gimana? Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Hoi. Kira-kira gimana kejadiannya? Ayo saiki sekarang persiapan, ini ada permintaan ini leh. Bentar ya. Saya disurati sama panitia dari tadi orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15:15 Itu maksudnya ini. Penggalangan dana NU Islamic Center ini, oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jangan jalan dulu. Engko olehmu kok yang mau selir 20-an. Bentar biar tambah. Bentar nanti dikomando bareng-bareng Azahir. Nanti dikomando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Oi, biar nggak ruwet, ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas, yang terkenal dengan syair Iqtiraf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Busiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burdah. Qasidah Burdah karya Imam Al-Busiri. Tolong perhatikan, beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya. Beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah, berharap betul-betul bisa dicangking sama Rasulullah, bisa gandul kepada Rasulullah. Nanti di belakang tolong perhatikan. Imam Busiri itu hebat, bikin qasidah syair namanya Burdah, itu diterjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya nggak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burdah itu kena digawe sowo, iso digawe tombo. Ono syairan yang kena digawe sowo, ya saking hebatnya sing aran Burdah itu. Aku pernah meraktekno, ada bayi itu yang angel disape, kita wacane wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa intaftibu yang fatimi. Langsung bayinya gak gelem mentil. Burdah ini keren sampean ngerti khasiat-khasiatnya Burdah. Imam Busiri yang begitu hebat aja itu nggak berani mengandalkan amalnya. Kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga, maka beliau merintih-rintih, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amani. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man siwaka,
Ya Allah, Mbak ojo mulai sik to Mbak dilu no. Aku ngerti kok. Wis ditelepon majikane. Ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali Engkau ya Rasulullah. Ngono lho. Walai yadhiqa Rasulullah jahu kabi idil karimu tajalla bismi muntaqimin. Padahal sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya udah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatmu yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan tak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu tidak usah kau bawa, tidak apa-apa, yang penting aku kau bawa. Saking ngerpo-ngerponya Imam Al-Bushiri. Nah sekarang kita ingat Iqtiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga, akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya kan udah sangat terkenal dan fenomenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali gak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat gak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku gak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu menggunung. Gak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepadaku kemauan kuat untuk selalu bertaubat. Waghfir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, hanya Engkau yang Maha mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini dengan penuh kekhusyuan, sambil panjenengan niat tolak balak berinfak dan bersedekah. Akan dipandu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Asgaf bersama Az-Zahir. Iqtiraf, nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya Ian Luki, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis Az-Zahir dalam menyenandungkan Iqtiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul menyayat hati. Monggo, saya istirahat sebentar dulu, nanti kita tutup majelis ini bersama-sama karena waktunya memang sekarang udah jam 3:30 Habib ya. Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Iqtiraf bersama Ian Luki, bersama Ustadz Afi, bersama Az-Zahir, kolaborasi dengan Syautul Fatah Taiwan. Saya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bila